tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada masa. Berkomunikasi dengan DPR bahwa ini tidak perlu disahkan seperti itu. Kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada masa. Masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi laksanakan. Demikian. Bang, ini apakah ada kesempatan untuk nantinya sebelum tanggal 27 pendaftaran ini, pembahasan RUU Pilkada ini akan digulirkan? Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Demikian. Bang, ini kan sebenarnya ada kritik dari masyarakat juga kenapa masa juga cukup banyak kumpul ke DPR ini sebagai konsolidasi antara teman-teman pimpinan DPR. Seperti apa sih Bang? Apakah merasa bersalah atau mungkin ini ada miskomunikasi dengan masyarakat sehingga ada proses yang janggal begitu Bang kayak kemarin dibalik? Kalau menurut saya, revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak datang sekonyong-konyong. Revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan. Nah, karena keputusan judicial review MK kemarin, kita melihat ada keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari Partai Buruh dan Gelora sebanyak yang diputuskan 7,5%, lalu kemudian tetapi disamaratakan dengan partai politik yang mempunyai kursi, sementara itu kan tidak dimintakan oleh Partai Buruh dan Gelora. Nah, kami membayangkan betapa kompleksnya masalah yang akan timbul pada pilkada yang pendaftarannya sudah sangat singkat ini ketika kemudian itu diberlakukan. Sehingga kemudian pada revisi undang-undang ini kami tadinya tetap mengakomodir permohonan Partai Buruh dan Gelora agar mereka bisa mengusung calon, tapi kemudian untuk menghindari tatanan pilkada yang sudah disusun sedemikian rupa oleh partai politik, kami tadinya mengembalikan porsi syarat 20% yang dipersyaratkan kepada partai politik. Cuma itu sebenarnya. Bang, tapi benar nggak sih Bang hari ini ada pertemuan Abang dengan Pak Jokowi atau Abang ke istana begitu Bang, konfirmasi Bang? Nah, itu tadi banyak sekali yang tanya ke saya, sementara saya tidak ke istana, tidak ketemu Pak Jokowi. Mungkin boleh dicek dari sumber-sumber wartawan istana apakah tadi saya ke sana. Dan memang tidak ada urgensinya. Pak Dasko tadi udah menjelaskan. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi.
serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.